Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Anggi Puspita dengan NPM 20150611023. Pada video kali ini, sebagai tugas dari jaringan komputer, yaitu sebagai ujian praktik dari paket tracer mengenai connect the physical layer. Baik, untuk membuka paket tracer, itu kita harus mendownload terlebih dahulu modul dari yang akan paket tracer yang akan dikerjakan. Dan di sini saya sudah mendownloadnya, yaitu paket 4.7.1 paket tracer dengan judulnya Connect the Physical Layer. Jadi kemudian kita klik open. Kita akan membuka paket tracer khusus di modul tersebut. Artinya nanti akan muncul ini Cisco Packet Tracer sesuai dengan modul tersebut, yaitu modul Connect the Physical Layer. Kemudian ini kita diharuskan untuk mengisi user profile. Di sini namanya nama lengkap saya ya. Kemudian ini ada email. Dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih, ada batas waktunya ya. Ada waktu pengerjaan, dan juga ini adalah modul dari, bukan modul, maksudnya panduan dari modul yang akan dikerjakan. Dan yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah satu komponen yang harus kita koneksikan, yang harus kita hubungkan gitu, menggunakan arahan dari sini gitu. Oke, mari kita mulai. Ini kita klik top aja agar dia selalu berada di depan gitu, di depan layar. Oke. Judulnya adalah Packet Tracer Connect the Physical Layer. Kemudian ini ada objektifnya, ada part 1 sampai 4. Part 1 yaitu mengidentifikasi karakteristik fisik dari Internet Working Device, Internet Work. Dan pada yang kedua yaitu memilih modul yang benar untuk konektivitas. Part yang ketiga yaitu melakukan connect device atau menghubungkan device. Yang keempat adalah melakukan cek konektivitas. Langsung saja kita ke part 1, yaitu identify physical characteristic of Internet Working Device. Step yang pertama, ini ada mengidentifikasi manajemen port dari Cisco router. Ini ada panduannya ya. Ini terus kita ikutin aja ya dari yang A. Misalnya kita klik the is router. Ini kita klik is router, kemudian akan muncul tab baru. Kemudian ini ada the physical tab should be active. Jadi kita ke physical tab. Kemudian ini di zoom in and expand the window. Ini kita zoom in, dan ini adalah komponen dari is-nya gitu ya. Ini ada komponen dari is-nya, dan ini ada tombol on off, dan ini dalam keadaan on. Hijaunya ini nyala, jadi keadaannya on gitu. Kemudian selanjutnya kita klik CLI tab CLI. Nah, ini kita klik enter dulu ya. Oke, ini ada perintah yaitu show IP interface brief. Kita klik, kita ketikkan show IP interface brief. Kita enter, dan ini akan muncul. Aduh, maaf. Ini akan muncul seperti ini. Aduh. Nah, ini adalah ada interface-nya, dan ada IP address, ada metode dan statusnya.
Dan ini ada apa aja interface-nya? Ada gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01, serial 000, dan serial 001, dan juga VLAN 1. Kemudian ada berapa physical interface-nya? Itu ada 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perintah show interface gigabit Ethernet 00. Kita ketikkan show IP show interface ini. Interface gigabit Ethernet 00. So, interface gigabit Ethernet 00, kita enter. Dan ini ada pertanyaan, apa default bandwidth interface tersebut? Nih, kita lihat di sini. Dan ini bandwidth-nya adalah 1 juta kilobyte ya, 1 juta kilobyte. Nomor kita enter aja. Oke, kemudian ada perintah show interface serial 00. Kita enter kalau salah. Oh, invalid interface dependent. Ya, dan command line interface ini itu sangat sensitif ya. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit, itu langsung nggak bisa jalan gitu. Jadi kita ketikkan yang benar, so interface serial 0/0/0. Kita enter. Kemudian ini ada pertanyaan berapa default bandwidth dari interface tersebut. Dan bandwidth-nya adalah 1544 kilobyte. Tuh, kita enter lagi. Kebanyakan. Oke, selanjutnya ke step 2, ini kita X dulu aja. Ke step 2 yaitu mengidentifikasi modul expansion slot. Ada berapa expansion slot yang ada yang cukup untuk ditambahkan ke modul is router. Kemudian kita klik switch 2. Kemudian kita cari ada berapa ekspansi slot yang ada gitu kan. Ekspansi slot yang ada ini cuma 1 kan ya. Jadi sebenarnya ada banyak, ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun yang 4 ini itu kan tertutup, dan ini sebenarnya bisa aja dibuka, gini kan. Ini kita buang aja sebenarnya bisa. Atau kita mau tambahkan juga bisa. Oke, ini config-nya itu ada Fast Ethernet 01, 11, 21, dan Gigabit Ethernet 31, dan Fast Ethernet 41. Kemudian selanjutnya kita ke part 2, yaitu select modul yang benar untuk konektivitas. Ke step 1, itu determine which module provide the required connectivity. Kita ikutin, klik S, klik S, kemudian klik physical tab, kemudian kan ini dari is ini, dari device is itu akan dihubungkan ke PC1, PC2, dan PC3. Nah, karena di sini masih kosong, masih kosong, yang ini ya masih kosong, jadi kita belum bisa melakukan konektivitas ke PC1, 2, dan 3 gitu. Jadi komponen apa, modul apa yang bisa kita taruh di sini, di is ini, yang bisa menghubungkan ke PC1, 2, dan 3 gitu. Jadi ini kita butuh 3 slot ya. Kita butuh 3 slot modul, dan kita pilih dari sini. Itu mana yang mencukupi untuk 3 slot tersebut gitu, dari modul ini. Gitu. Oke, kita lihat ya.
kita pertama ke modul HWIC 1GE SFP. Ini kita lihat bentuk modulnya ini seperti ini gitu. Apakah cukup untuk misalnya 3 slot atau 3 device gitu? Dirasa kurang cukup ya, karena ini hanya cuma ada satu gitu. Kemudian kita pindah ke HWIC 2T, dan ini juga kurang gitu. Kemudian ke HWIC 4 ESW, ini ada 4 slot, sedangkan kita hanya butuh 3 slot saja gitu. Dan ini masih memungkinkan untuk bisa ditambahkan. Kemudian ke HWIC 8A, ini masih tidak bisa juga. Kemudian WIC cover, ini nggak bisa. PLC LH, ini nggak bisa juga. Jadi yang kemungkinan memenuhi itu adalah HWIC 4 ESW. Dan ini kita drag aja ke sini. Oh ya, pertama-tama itu jangan langsung di drag, karena ini kan masih dalam kondisi on ya. Karena ini ada tombol hijaunya yang menyala. Ini kondisi on. Kita cek dulu ya, di config ini ada apa aja gitu. Di sini cuman interface-nya ada Gigabit Ethernet 00, 01, serial 000, dan serial 001 gitu. Kemudian ini kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan ke sini gitu. Kemudian jangan lupa untuk di-on-kan kembali. Kemudian kita klik config lagi. Nah, ini masih booting ya. Oke. Nah, udah selesai. Kemudian kita lihat nih di interface-nya. Ini udah nambah. Kan tadi kita menambahkan 4 slot ya, 4 modul gitu. Nah, yang tertambah ini adalah Fast Ethernet 010, 011, 012, dan 013 gitu. Dan ini digunakan untuk menghubungkan ke PC1, PC2, dan PC3. Oke, kita X. Kemudian selanjutnya ke part 3, yaitu melakukan connect device gitu ya. Melakukan connect device, dan ini ada ini, although you may not know the purpose of your different cable types, menggunakan tabel di bawah dan mengikuti guideline untuk successful connect all the device. Dan ini prosedurnya itu yang pertama memilih tipe kabelnya untuk menghubungkan device antar device gitu. Selanjutnya yang B itu melakukan klik di device pertama dan memilih spesifik interface gitu. Yang ketiga itu melakukan klik ke device kedua dan melakukan pemilihan spesifik interface. Dan yang keempat, jika kamu melakukan konektivitas dua device secara benar, kamu akan melihat skornya, dan skornya itu di completion 0% ini atau di check result ini. Ini jadi ada tabel yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menghubungkan device ini gitu, untuk melakukan connect. Nah, ini misalnya kita ambil, ada contoh nih, misalnya kita ambil yang pertama ini, itu untuk mengkoneksikan device satunya dan memilih device 1 ke device 2 itu switch 1, dan memilih kabel, tipe kabelnya adalah Cooper straight through. Nah, kemudian ini prosesnya adalah melakukan klik pada device 1 dan memilih interface-nya, spesifik interface-nya yaitu Gigabit Ethernet 00. Kemudian melakukan klik ke device 2 yaitu switch 1 dan memilih spesifik interface-nya yaitu Gigabit Ethernet 01. Dan skor kamu akan muncul 4/55. Oke, kita coba ya. Kita
pertama-tama kita pilih tipe kabelnya dulu gitu. Menggunakan connection yang di sini. Dan kita pilih copper straight through. Kita lihat yang mana copper straight through. Yang ini kita klik aja. Kemudian kita klik device yang pertama yaitu device is. Kita klik device is. Kemudian kita pilih specific interface-nya yaitu gigabit Ethernet 00, 0 per 0, kita klik. Kemudian kita hubungkan ke switch 1. Kita klik switch 1, kemudian kita pilih spesifik interface-nya yaitu gigabit Ethernet 01. Klik, oke, dan akan terhubung. Dan skornya ini compilation-nya 7%. Kita cek menggunakan check result, kemudian assessment item, dan di sini bisa terlihat benar 4/51. Gitu ya. Oke, ini kita lakukan ke semua device ya. Oke, kita lakukan lagi dari is 01 ke switch 4 to gigabit Ethernet 01. Ini kita geser aja nggak apa-apa biar terlihat. Nah, ini nanti akan berubah ya jadi hijau ke hijau gitu. Jadi artinya bisa gitu kan. Dan kita pilih lagi is menggunakan Fast Ethernet 010 ke PC1 Fast Ethernet 0 dan kabel Copper Straight 011 ke PC2 Fast Ethernet 0 Copper Straight truk lagi 012 ke PC3 Fast Ethernet 0. Ya, selanjutnya dari switch 1 ke PC4 menggunakan Copper Straight Talk. Dari switch 1 kita pilih Fast Ethernet 01 ke PC4 Fast Ethernet 0. Ini kita geser agak ke bawah aja ya. Dan selanjutnya switch 1 Fast Ethernet 02 ke PC5 Fast Ethernet 0. Nah, ini kita lakukan ke semua device ya. Oke, selanjutnya itu switch 1 udah ke switch 4 menggunakan kabel copper crossover. Kita cari ini copper crossover dari switch 4, kemudian kita pilih gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 31. Kemudian selanjutnya menggunakan kabel fiber dari switch 3 gigabit Ethernet 51 ke switch 2 gigabit Ethernet 51, dan ini nggak ada kan, jadi kita pilih asal dulu. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa ya guys. Kita klik CTRL-Z, artinya tuh kembali ke untuk undo. Kemudian di switch 3 ini kita lihat, kita zoom in. Di sini tuh config-nya itu kan ada ya gigabit Ethernet 51. Namun di switch 2 kita lihat config-nya nggak ada gigabit Ethernet 51. Artinya kita harus menambahkan di switch 2 ini modul itu berupa gigabit Ethernet 51. Kita cari di sini, kita pilih gigabit Ethernet yang ini aja. Ini kita tambahkan ke sini. Oh, nggak bisa karena ini masalah.
Ini kita harus matikan dulu ya. Harus diingat banget pokoknya. Jangan sampai keliru. Ini kita tambahkan ke sini. Kemudian kita hidupkan lagi. Masih puting. Sabar. SIM update. Nah, ini kita udah muncul ya, gigabit. Ini udah muncul gigabit Ethernet 51, karena kita membutuhkan gigabit Ethernet 51. Oke, mari kita hubungkan lagi menggunakan kabel fiber dari switch 3, yaitu gigabit Ethernet 51, ke switch 2, gigabit Ethernet 51. Nggak bisa juga, guys. Berarti ini kita bukan butuh gigabit Ethernet ya, kita butuhnya fast Ethernet. Sebentar guys, kita lihat dulu, ini kita hapus, salah, kita matikan dulu, kemudian kita hapus, kita pakai gigabit Ethernet ini yang FGE, dan kita tambahkan, kita hidupkan lagi. Kita tunggu, pastinya lagi booting kan. Oke, sudah muncul, kita coba hubungkan lagi kabel fiber gigabit Ethernet 51 ke switch 2 gigabit Ethernet 51. Oke, sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke switch 2 dan PC 7 menggunakan Copper Straight Through dari switch 2 Fast Ethernet 01 ke PC 7 Fast Ethernet 0. Selanjutnya sama switch Fast Ethernet 11 ke PC 8 Fast Ethernet 0. Menggunakan kabel straight through. PC 9 Fast Ethernet 0. Kemudian dari switch 2 kita hubungkan ke access point menggunakan Copper Straight Through juga. Switch 2 kita pilih gigabit Ethernet 31 ke access point port 0. Oke, ini kan udah warna hijau semua. Kemudian kita hubungkan east ke west menggunakan serial DCE. Ini serial DCE dari east itu serial 000 ke west serial 000. Oke. Nah, ini kita coba cek result. Sudah berapa nilainya? Wow, skornya sudah 51/51. Tapi kita belum menyelesaikan modulnya gitu. Klik X dulu, kita selesaikan modulnya ya. Ini udah 100% komplitnya. Untuk menghubungkan ya, untuk konektivitas saja. Kemudian yang part 4 itu melakukan cek connectivity. Kemudian cek interface status di S. Kita klik S-nya, kemudian kita klik CLI. Oke, CLI, kemudian kita klik enter. Kemudian kita kita ketikkan perintah so IP interface, enter. Oke, outputnya beda ya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting kita ada 100. Tapi ini poin pentingnya adalah interface-nya itu ada gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01, serial 000, serial 001, Fast Ethernet 010, Fast Ethernet 011, 012, dan 013. Gitu. Kemudian, step 2-nya adalah melakukan menghubungkan wireless device, laptop, dan tablet PC. Device laptop
dan tablet PC. Kemudian kita ikuti langkahnya, yaitu klik laptop, kemudian pilih tab config. Setelah itu pilih ke wireless 0, kemudian kita on-kan untuk ini ya. Ini harus digedein ya, kalau misalnya dikecilin gini itu nggak terlihat, harus agak digedein. Kemudian klik the desktop tab, lalu pilih web browser, kemudian ketikkan www.distro.pka, kemudian go. Oke, nggak apa-apa. Nih, langsung terhubung gini kan. Langsung terhubung kayak gitu. Kemudian kita klik yang kemudian kita X dan klik ke yang tablet PC, ini sama, config, kemudian klik ke wireless 0, kita on-kan, desktop, pilih desktop tab, web browser, dan ketikkan www.cisco.pka. Kemudian kita klik go. Tuh. Udah terhubung kan ke akses point-nya. Kemudian step yang ketiga, mengubah metode akses dari tablet PC. Nih, klik tablet PC, kemudian pilih config, lalu pilih klik 3G 4G cell 1, kemudian kita on-kan di sini, lalu kita X. Dia terhubung ke sel tower 0. Oke, ini udah selesai ya. Ini kita coba cek result assessment item. Ini kita lihat di sini assessment itemnya statusnya korek semua ya. Statusnya korek semua. Oke. Korek semua dan nilainya adalah skornya 51/51, item count-nya 51/51. Dan di sini connect device-nya 35/35 dan physical-nya 16/16. Oke, jadi ini udah selesai melakukan connect device-nya. Oke, udah selesai. Mungkin itu saja tugas melakukan connect physical layer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.